Nah, di video ini saya mau sharing pengalaman nih. Saya mau sharing pengalaman terutama dari bertahun-tahun ya, dari tahun 2009 itu saya mungkin 10 tahun ke depan itu sudah tahu deh 600 700 kali mentas manggung sama band saya. Dan juga kita bicara di 50 tempat berbeda gitu ya, benar-benar banyak sekali tempat yang saya kunjungi untuk pentas. Nah, di sini saya punya band kecil, ya biasanya sih nggak lengkap. Di sini sih ada apa, trompet playernya, trombonnya, saksofonnya gitu ya. Tapi biasa kita cuma main berempat ya, berempat atau berlima saja, yaitu drum, bass, gitar, dan saya sebagai keyboard. Nah, sebagai band kecil banyak sekali kita itu dihadapkan ke situasi di mana kita harus setup cuma 15 menit saja. Kita datang 15 menit harus setup, itu juga termasuk balance, mixing. Itu harus benar, harus jadi langsung gitu loh, dan tidak ada soundman gitu ya, semuanya itu dari kita semua, sound system kecil saja gitu. Nah, bagaimana caranya kita nyeting mikrofonnya supaya sekali main ya itu bisa benar, tidak tidak terlalu pekak lah, satu tidak terlalu tinggi, terlalu rendah, vokalisnya tidak terdengar, itu gimana biar bisa cepat begitu ya, intinya kan di situ gitu ya. Nah, mari kita bicara dua hal yang biasanya terjadi pada saat setup mikrofon atau seringnya disebut sound check ya, sound check. Ya. Misal bandnya ini udah datang nih, bandnya udah datang. Nah, udah kayak gitu, kita tes, oh drum dong main, oh vokal dong main, bass dong main, gitar dong main, keyboard dong main. Nah, terus ada monitor, mungkin misalnya monitor. Nah, di monitornya itu, waduh, gitarisnya kurang bisa denger, dia ninggin, tapi ningginya banyak. Wah, ninggin banyak. Wah, yang keyboardnya sudah pas, waduh ini suara gitarnya kok kenceng banget ini. Wah, saya juga butuh tinggiin. Wah, keyboard M-nya saya tinggiin. Keyboard M-nya saya tinggiin. Waduh, basisnya, waduh ini kok pada main tinggi-tinggian ya, saya juga harus tinggiin dong. Kalau enggak bisa denger kan? Ya kan? Nah, vokalisnya akhirnya jadi teriak-teriak. Ya kan? Udah teriak-teriak. Wah, bukannya teriak-teriak, malah nguing-nguing. Jadi feedback. Nih, gitu. Pokoknya bubar, semua orang minta dinaikkan. Ntar kalau ada trompet, ada trombon, waduh ini jadi nggak kedengeran nih semuanya, suara gitar, bass, keyboard semua. Waduh, saya juga harus benar denger. Wah, mikrofonnya nguing-nguing lagi jadinya. Ya kan? Nguing-nguing lagi dong. Gitu. Nah, jadi gimana dong dalam band biasa ya, misalnya yang ada vokalis lah ya, yang gampang aja vokalis, yang ada vokalisnya itu, gimana supaya kita bisa dapat mixing yang cepat, supaya lagu pertama dan keduanya itu, karena sekali lagi ya di sini tidak ada soundman ya, tidak ada soundman, cuma bandnya saja cuma main gitu, supaya gimana kita bisa memberi suara yang sudah lumayan dari awal gitu ya, itu kan pemikirannya di situ gitu ya. Nah, intinya ya sebenarnya sih kembali ke musisinya ya, kembali ke musisinya. Ini bukan masalah, aduh, ya mungkin juga ya masalah ego juga ya, tapi saya sih nggak melihat itu dari masalah ego gitu ya, tapi saya melihatnya itu dari masalah kerjasama. Kerjasama. Musisi dalam satu band itu bekerja sama untuk mendeliver atau mengirim ya, mengirim performa yang baik sebagai satu band, sebagai satu band. Nah, kita harus bekerja sama. Nah, contoh, sebagai musisi, seandainya Anda jadi penonton, ya, apa yang Anda pikir? Apa yang Anda mau dari musisi ini? Wah, saya bisa kepingin bisa mendengar semua orang jelas, tapi yang paling utama apa? Vokalisnya jelas. Yang namanya vokalis kan bisa dibilang raja atau ratunya kan? Masa vokalisnya nggak jelas? Ya kan nggak lucu gitu kan? Nah, itu kunci poinnya. Kuncinya itu di situ. Ya, jadi saya ingin share nih ya, rahasia saya, beberapa kali saya harus 15 menit, 20 menit siap-siap saja, setup dan langsung main gitu, dan biasanya langsung jadi, kalaupun perlu ditweak sedikit ya, ya mungkin lah diubah-ubah sedikit, tapi lah 5 menit, 10 menit, 2-3 lagu juga udah beres lah, semuanya langsung beres untuk sepanjang 3 jam performa itu gitu ya. Nah, jadi kuncinya begini. Pertama, kalau sedang tes tes mikrofon, yang seharusnya dites dulu nomor satu adalah apa kira-kira? Vokalis. Vokalis itu raja atau ratu, ya. Vokalisnya dites dulu. Nah, vokalis dites dulu. Kedua, setelah vokalis dites, cek suara akustiknya.
suara akustik. Nah, misalnya di sini ya ada ini saya main keyboard. Nah, di sini ada conga ya, conga. Bass kan elektrik ya, elektronik. Elektronik, so bass, gitar itu elektronik, keyboard itu elektronik juga ya. Tapi drum ini suara akustik yang kencang ini. Lebih kencang dari conga kan? Ya kan? Drum ini kencang. Nah, yang pertama apa? Suruh drummernya main dan sekaligus vokalnya ngeset. Nah, itu dua suara itu, suara drum pada ruangan itu ya, kalau di luar ruangan dan masalah ya, kalau di luar ruangan drumnya mungkin dikasih mic ya, tapi dikasih balance dulu. Jadi suara yang akustik, suara akustik terkencang ya, biasanya drum dalam hal ini itu di set levelnya supaya sama vokalnya itu bagus, dan dia juga nggak lebih keras dari vokal. Ingat, vokal itu raja atau ratu. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah ada suatu dasar ya, suatu dasar, itu baru set instrumen lainnya. Nah, instrumen lainnya pas kita naikin knob volume ya, itu seharusnya di set supaya tidak melebihi kencangnya suara vokalis itu. Itu kuncinya itu di situ. Jadi jadi kita semua itu ya sebagai musisi harus bekerja sama ya, bekerja sama untuk mendukung vokalis itu ya. Kita kan harus bekerja sama ya kan? Ya kan? Nah, kalau kita sudah bisa melevel di situ, nah itu baru nanti balance-nya mudah sekali. Itu sudah mudah sekali. Nggak masalah kalau kurang kencang sedikit, kekencangan dikit, itu nggak masalah lah. Tapi secara general atau secara umum, kalau bisa vokalis tetap paling atas. Gitu. Sama saja di stage. Di stage juga sama saja. Nah, namanya aja vokalis nyanyi, ya orang lain juga harus dengar dia nyanyi kan. Ya kan, di floor monitornya atau stage monitornya masing-masing gitu ya. Nah, sama saja mengesetnya ya. Nah, ya, kalau yang ini lah mungkin ada unsur egonya sedikit ya gitu, ya oke lah ya gitu. Tapi ya seharusnya seseorang itu tidak berpikir bahwa oh saya main keyboard nih, ya saya main keyboard, oh keyboardnya harus paling kenceng dong di tempat saya. Saya kira nggak seperti itu ya. Kalau menurut saya ya, saya mau stage monitor saya di samping ini ada vokalisnya kenceng bagus ya, dan saya kepingin mix yang bagus. Saya kepingin bisa main langsung ke mix bagus, walaupun itu agak biasanya kurang kenceng, nggak bener-bener kenceng banget, nggak bener-bener di depan, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi poin saya bisa mendengar semuanya gitu ya, bisa mendengar semuanya dari uh, stage monitor terdekat saya. Itulah yang penting untuk kita sadari, untuk kita lakukan gitu ya. Tetap raja atau ratu itu vokalis. Nah, kalau tidak ada vokalis ya solo instrumen apa? Tetap di atas. Nah, sama aja. Kalau nanti ada di tengahnya ada solo, wah ini saya mau solo nih, saya mau solo gitu ya. Ya, pastikan solonya itu tidak melebihi raja ratu itu, ya kan? Nah, sekarang gini, wah hanya karena keyboardnya mau solo, gitarisnya mau solo, lalu dikencangkan sampai dengan tingkat kekencangannya itu di atas dari tingkat kekencangan vokalis itu ya. Ya saya kira sih kurang begitu klop gitu ya. Lebih kencang dikit sih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sampai bener-bener keterlaluan lebih kencang, saya kira sih ya mixnya jadi timpang ya. Mixnya jadi timpang. Jadi yang harus kita lihat itu lihat secara keseluruhan ya, secara keseluruhan musiknya. Itu yang paling penting gitu ya. Nah, sekarang ya ada hal lain juga, hal lain yang sering sekali terjadi ya. Misalnya ini salah satu setup saya nih. Wah, malam-malam nih ya. Salah satu setup saya. Di sini saya ada cerita itu ya. Ceritanya itu begini. Kalau ada orang setup mikrofon untuk sound check ya, sound check. Ada trompet sama trombon, saksofon. Tapi trompet, trombon, saksofonnya belum datang pemainnya ya. Nah, mikrofon itu biasa di setnya begini ya. Tolong dong cek mikrofon itu. Soundman-nya mungkin ngomong gitu ini kalau pakai soundman ya. Oke, apa yang terjadi? Salah satu orang pasti tok tok tok, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, lancar, sudah kenceng. Ayo ke selanjutnya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, sudah kenceng, selanjutnya. Biasa gitu kan? Itu cuma mengecek mikrofonnya sudah on atau belum, bukan mengecek balance. Ya. Nah, ini yang bahaya. Contoh, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Wah, ini sudah kenceng nih, udah kenceng, udah levelnya udah bagus. Bentar, itu mikrofon untuk siapa dulu? Kalau mikrofonnya untuk trumpet player, bentar, ini ngomongnya 1 2 3 itu kan pelan, ya kan?
Nah, ntar disembur sama trompet, pep, gitu. Wah, kenceng, kenceng. Jadi dalam suatu soundcheck ya, mengetes mikrofon itu sudah on atau belum, atau sudah dikoneksi dengan baik atau belum, dan mengetes soundcheck yang beneran itu dua hal berbeda ya. Dua hal berbeda, kita nggak bisa langsung main balance aja hanya karena vokalnya itu harus kencengnya sama untuk semua mikrofon, itu nggak bisa gitu. Inilah salah satu hal yang biasanya nantinya jadi feedback ya, atau jadinya balance-nya berantakan lagi gitu ya. Jadi selalu tes mikrofon dengan pemain atau instrumen yang seyogyanya memakai mikrofon itu yang nomor satu itu. Dan balance-nya sebisa mungkin cari referensi ya, referensinya biasanya raja ratu vokalisnya itu gitu loh.